Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsela Eftia, NIM 180141474, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di Sekolah dalam Pembelajaran IPS kelas 4 di SD Negeri 6 Tempilang. Yang pertama, bab 1. Di bab 1 terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru kelas 4 menggunakan kurikulum 2013 di SD Negeri 6 Tempilang yang berjumlah 17 siswa. Ditemukan beberapa masalah seperti ditemukannya siswa yang mengalami kesulitan dalam mencerna atau menerima materi dari guru, dan terdapat siswa yang terdapat nilai di bawah KKM. Adapun nilai KKM yang ditetapkan di sekolah tersebut, khususnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, yaitu 70. Dikarenakan adanya siswa yang mengalami kesulitan dalam mencerna materi, jadi saya mengambil judul ini untuk mengetahui apakah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah dapat seperti taman dan perpustakaan dan lain-lainnya akan meningkatkan hasil belajar siswa atau tidak sama sekali, dengan menganalisis apakah menjelaskan materi dengan memanfaatkan sarana prasarana dapat membuat siswa lebih semangat dan lebih mudah mencerna materi. Dengan adanya masalah tersebut, telah dilakukan penelitian yang berjudul Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di Sekolah dalam Pembelajaran IPS di SDN Negeri 6 Tempilang. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah. Yang pertama, banyak siswa yang kesulitan dalam mencerna materi atau menerima materi, dikarenakan kurangnya memahami apa yang dimaksud oleh guru. Yang kedua, proses belajar mengajar masih menggunakan metode ceramah, sehingga mudah sekali membuat siswa bosan. Yang ketiga, masih ada beberapa siswa yang yang kurang fokus memperhatikan materi jika belajar menggunakan sarana taman dan benda-benda yang ada di taman atau melakukan pembelajaran di taman dan lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat siswa agar merasa tidak bosan dengan materi dalam proses pembelajaran dan mencari tahu apakah kendala jika siswa diajak belajar di luar kelas seperti di taman, perpustakaan, dan tempat lainnya. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pertama, ada kajian teori. 1. Hakikat pembelajaran. Rifai dan Ani 2012 halaman 159 menjelaskan pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik. Dalam proses komunikasi itu dapat melakukan secara verbal atau lisan dan dapat pula dilakukan secara nonverbal. Yang kedua, pengertian sarana dan prasarana. Menurut KBBI 2017, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat media. Sedangkan menurut KBBI 2007, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya. Yang ketiga, klasifikasi sarana dan prasarana pendidikan. Ada 3. Yang pertama, alat pelajaran. Kedua, alat peraga. Yang ketiga, media pembelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, alat tulis, dan lainnya. Yang kedua, alat peraga. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkret materi pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pembelajaran. Selanjutnya, B. Kerangka berpikir. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal, maka guru diharapkan mampu memanfaatkan sarana dan prasarana dalam menunjang proses pembelajaran, sehingga diharapkan dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga dapat memperlancarkan dan meningkatkan proses dan hasil belajar, meningkatkan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini dan strateginya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
Dalam penelitian ini saya melakukan penelitian di SD Negeri 6 Tempilang. Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti mengumpulkan data melalui teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan catatan lapangan. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti menggunakan instrumen sebagai pedoman dalam mengambil data. B. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel bebas. Pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah merupakan variabel bebas, di mana yang diteliti di sini merupakan apakah dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, dan bagaimana tanggapan siswa, apakah hal tersebut dapat membantu siswa dalam memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Selain menggunakan variabel bebas, di sini saya juga menggunakan variabel terikat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasinya yaitu seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 6 Tempilang yang berjumlah sebanyak 17 siswa, 7 orang laki-laki dan 10 perempuan. Sedangkan sampelnya dalam penelitian ini adalah wali kelas 4 SD Negeri 6 Tempilang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menurut Hadi yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan wawancaranya, saya melakukan wawancara tidak berstruktur atau wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dan yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. F. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada tahap analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan. Dalam analisis sebelum di lapangan ini dapat menentukan fokus penelitian. Selanjutnya, analisis selama di lapangan. Guru memanfaatkan sarana taman dalam mempraktek cara hidup bersih dan sehat dengan membersihkan taman bersama sambil mengajarkan materi sehingga siswa dapat menerapkan secara langsung materi yang dijelaskan oleh guru. Dan siswa juga lebih mudah memahami jika langsung dipraktek secara langsung. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.